gold lane. Mereka geser langsung Nathan di arah gold lane. Karena mereka melihat the late game insurance dari Rebellion sangat kuat nampaknya. Wah ini bagus banget sih. Kayak tadi udah gue bahas juga kan masalah magic damage-nya. Dia coba ngisi pakai Nathan sekarang B. Dan Nathan memang bisa kabur juga kan. Kalau misalkan di bawah Purify agak sedikit sulit juga untuk ditangkap dan Franco loh. Ini udah kayak make sure satu orang bakal tumbang kalau dia minimal udah punya 3 item dari Nathannya. Oke, inisiator sudah ada, follow up damage sudah ada. Tapi dari Rebellion juga Terisla-nya yang masih kita belum tahu sebetulnya bakal ke arah mana. Dan Terisla-nya Romer sepertinya. Oke. Ini akan membuat seharusnya tim fight jangka panjang mereka sedikit lebih kuat karena memang ada damage reduction dari Terisla. Tapi damage potensialnya juga Rebellion gak mau kalah ternyata di early game. Counter Index gak terlalu menguntungkan kedua belah tim. Tapi nampaknya mampukah King Kadir bersama dengan kawan-kawannya menjatuhkan pilar terbaru RRQ atau bahkan pilar RRQ akan lebih bersinar. EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go. Counter lane, up down. Wah ini regenerasi yang terlihat banget ya. Kayak jujur dari RRQ dengan perombakan dia yang signifikan banget. Mereka harus ekstra nih. Ditarik bahkan kayak early agresifnya mereka tuh gak kendor. Wow. Mungkin lagi-lagi ya dengan permainan yang sedikit nothing to lose juga. Melihat dari mereka yang cukup cenderung mungkin pengalamannya rata-rata dari MTL. Terus juga mereka bermain dengan sangat-sangat tanpa beban mungkin. Itu yang membuat mereka jadi lebih bisa bermain dengan agresif dan punya plan yang lebih matang jadinya. Tapi ternyata benar kata Profesor Kabi, biarkan saja mereka bermain, biarkan mereka bereksplorasi. Eksplorasi, itu yang penting. Benar-benar supaya untuk kita melihat potensial apa yang paling kuat mereka miliki. Oke, agresif Oh banget. maka lihat, macam-macam mantap yang dilakukan oleh seorang Idok berhasil membuat Ryota sedikit terhambat pergerakannya. Apakah ini sosok pengganti? Yang dimana Romer sebelumnya kita tahu RRQ sangat kuat dengan Franco-nya. Ya, ditambah lagi ini ada Wilder's Blessing ya, jadi early-nya sangat-sangat potensial untuk dia melakukan rotasi cepat. Ditambah lagi ada Conclusive Blast, jadi ada tambahan damage sedikit walaupun dalam bentuk magic, Idok masih bisa melakukan rotasi dan deliver damage setidaknya untuk membantu bagaimana eksekusinya nanti ketika bermain pick off. Oke, tapi Terisla Romer nih Be. Untuk agresif mungkin clear bareng di tengahnya bisa ya. Bareng sama Zac bisa lebih cepat juga. Tapi ketika jalan mereka nggak punya CC sama sekali berarti Be. Iya, harus nungguin level 4 dulu buat dapetin penalty zone. Jadi belum tentu loh kalau misalkan ngegeng dapetin point kill. Kecuali kalau 3-man move bareng sama Ryota karena ada enhance chain di sana. Alright, informasi yang telah didapatkan oleh para pasukan dari tim RRQ. Ke daerah bottom lane daerah bisa dimakan oleh seorang Kars dan juga Audi CS bersama dengan kawan-kawan. Standby on position. Rinse akan coba untuk buka vision terlebih dahulu. Visibility-nya terlihat dan bahkan membuat tim RRQ. Kita nggak tahu apakah dia mau insist memaksa mendapatkan objektif atau tidak. Jadi level 4 bareng sih harusnya. Karena Franco-nya bakal dikasih mid. Franco butuh banget dia level 4 di turtle pertama. Karena memang bisa pick off juga. Dan gue penasaran sih sama setup turtle pertamanya dengan adanya Terisla nih. Yang gak 4 kebetulan. Harusnya dari Rebellion dia harus sedikit ngalah lah. Ya, aku setuju sih. Lebih sedikit ngalah. Tapi kondisi kali ini mereka akan coba memaksakan gimana caranya Swallow ini akan bisa digigit. Ini jangan sampai Swallow menjadi sebuah target beat. Yang ternyata RRQ makan itu, akhirnya semuanya buyar. Oke, ternyata fokus menuju ke arah Audi CS dan bahkan instasi close terjadi first blood. Damage sangat besar diberikan oleh Sutsujin hingga membuat power dari tim RRQ bisa mendapatkan turtle pertama mereka ini sangat besar. Ya, setupnya bakal lebih enak lagi. Mereka unggul dari segi jumlah, walaupun flicker dari daerah hilang, tapi kayak nggak ada masalah gitu dan kan. Oke, mereka mencoba untuk menutup ke power of retribution. Berhasil dapatkan Sutsujin. Tim fight akan coba dibuka kembali. Ryota terperangkap di depan sana, tapi Sutsujin hanya untuk melakukan bait. Oh, itu menangkap karena Idok. Lihat telah dikeluarkan. Stammer following damage. Itu tambahannya sia-sia. Dapatkan flicker karena belakang adanya Audi TZ. Oh my god.
Penalty zone yang on point membuat Suzuki sangat formal dan hampir kehilangan dua sosok dari RRQ yang menandakan mereka akan kehilangan banyak dan kerugian yang akan sangat fatal. Oke, mereka nggak mau ya, nggak ada pertukaran sama sekali, tapi spellnya Kolar semua, Be. Selain ya Skylar. Ya mungkin kalau kita ngomongin team fight tadi sebenarnya lagi-lagi hanya pertukaran dari battle spell dan juga turtle yang diamankan. Jadi untung banget buat RRQ juga dan kebetulan kalau kita melihat dari setupnya lagi-lagi. Karena Audi CS-nya nggak 4 sih tadi itu bakal langsung one-sided banget ke RRQ Hoshi. Wow, 3-3 untuk talent prediction kali ini. Inggris mereka menuju ke arah RRQ, sedangkan dari talent Indonesia menuju ke arah Rebellion semua dan bahkan di depan sana Audi CS yang udah tidak memiliki lagi flicker harusnya bisa dimakan oleh para pasukan dari tim RRQ. Masih Mania gagal, tidak akan mendengar belakang dan tim mencoba untuk menyelamatkan kawanan dari para pasukan dari tim RRQ. Satu poin kill hampir didapatkan tapi ternyata terperangkap dan Skylar menyelamatkan RRQ dari kegagalan tim fight yang mereka miliki. Sotsujin coba untuk menghindari enhance chain yang dimiliki dari seorang Ryota. Hampir saja gajahnya mematok Sotsujin dan Skylar. Dengan kondisi early game dia nggak bisa terlalu bersinar. Dan bahkan dia harus ditemani oleh Rinso untuk bisa melakukan sedikit cover. Clear yang sangat sulit. Tapi kesalahan yang jangan sampai terulang. Memaksakan clear dengan satu gerobak saja tapi dengan kehilangan banyaknya point kill. Itu sangat berbahaya. Full plating, Be. Ini cepet banget loh recovery dari Rebellion. Ya, efek Summoners juga ya bisa ngelakuin zoning out dan mendapatkan vision. Point plus juga karena di sini mapnya tadi sempat kalah dari segi landingnya. EXP-nya cukup ketinggalan dan mungkin agak sedikit ngebuka space dia bagian bawah karena emang kebetulan di area bottom lane gak ada team fight yang terjadi. Kars juga masih aman-aman aja, dia bahkan rotasi duluan untuk bagian top lane. Sehingga ini yang mungkin membuat Sutsujin sedikit lebih unggul ya secara level. Dan kita akan lihat adu retribution lagi. Kalau masih dia dapatkan oleh RRQ Hoshi, mereka setidaknya gak rugi-rugi banget walaupun di top lane kalah tadi. Oke, kalau mereka dapat, kasusnya jangan lupa. Audi, King Kadir kali ini. What happened King Kadir? Terlalu dini untuk membuka penalty zone. Sepertinya predik yang cukup sulit membuat para pasukan dari tim RRQ mereka mendapatkan keuntungan. Di depan sana, mereka berhasil mendapatkan Gyre dengan damage yang terlalu besar. Tapi Skylar free hit dan belakang mendapatkan Ryota. No power of tidak muncul. Hampir kehilangan cut. 2 poin kill yang sangat mahal. Sutsujin mengamuk. Menuju ke Audi CS dan Lekan Path. Serigala berbulu domba. Berhasil mendapatkan double kill plus. The power of Turtle, Profesor. Wah ini berlipat ganda sih lagi-lagi. Keuntungan point kill ditambah lagi dengan ada Turtle. Mereka dapetin banyak banget advantage. Bahkan invade jungle, Be. Invade jungle pula di bottom lane walaupun pertukarannya adalah turret. Tapi menurutku nggak rugi-rugi banget karena nggak ada pertukaran lagi ternyata untuk Rebellion. Mereka emang dapetin bottom lane outer turret. Tapi top lane-nya hancur juga karena Spear of Destruction-nya tidak mengenai siapapun. Masalahnya tadi kayak ada satu miss moment yang terjadi, tapi mereka tetap gas, Be. Mereka tetap maju dengan source yang udah nggak ada. Tim fight besar itu jadi berat banget tadi nggak ada penalty zone. Lagi-lagi kayaknya kita nggak perlu kaget kalau ngomongin Rebellion, suka banget mereka untuk ngelakuin team fight overextend. Apakah itu yang harus mereka hentikan perlahan-lahan? Sehingga ketika minimal udah satu ultimate keluar, mereka nggak perlu overextend di tempat tersebut. Ini sesuai tema kita untuk match yang pertama. Execution. Game plan, execution. Yang dimana tadi terlihat dengan sangat jelas harusnya udah disengage lepaskan Turtle nggak terlalu worth it yang akhirnya mereka kehilangan banyak objektif plus point kill. Itu malah makin membuat mereka jauh dari poin gold dan juga poin kill yang mereka miliki. Jadi dengan dunia Dairon ini gue rasa jadi kondisinya tuh RRQ selalu unggul satu step gitu loh. Betul, untuk saat ini. Thunderbolt first item untuk Dairen. Dia akan mendapatkan hybrid defense juga yang mumpuni untuk dia memberikan deliver damage lagi ketika Primal Wrath. Sebenarnya secara nggak langsung RRQ kayak punya 3 marksman sebenarnya. Ya, ada Edit juga ketika nanti dia keluar dengan mode Pylex tapi ya, Skylar masih aman dengan adanya Entropy. Dan itu akan terus-terusan dia ulang gitu loh untuk di bagian top lane. Agar nanti top lane-nya tetap bakal kepres terus sebagai Rebellion. Ditambah lagi Matt juga nggak akan bisa menggunakan Wind of Nature kali ini. Dia nggak akan berguna. Jadi akan lebih sulit untuk bisa bingung gimana caranya nutup karena Rose Gold itu nggak bakal juga worse. Harus Athena Shield sih. Athena Shield, mau Radiant, bahkan mungkin Haskell juga bisa menjadi sebuah jawaban. Tapi kayaknya kalau Athena susah juga sih match-nya sampai bikin Athena ya. Di item terakhir mungkin masih masuk juga. Masalahnya udah paling tepat adalah lawan balik ketika berhadapan dengan Nathan. Haskell bisa menjadi sebuah jawaban dari Maximan yang mantap. Bercekara seorang cut. Di depan sana mereka berhasil all-in, berhasil mendapatkan sosokan di balik dari para pasukan RRQ. Sekalipun mereka mendapatkan Audi, mereka akan lebih punya keuntungan yang sangat banyak. Lihat dari Riz, memaksa mendapatkan Cello yang tidak memiliki lagi ultimate dan Maximan yang mantap. Maximannya from Nito berhasil membuat para pasukan dari tim RRQ mendapatkan 3 poin kill plus Turtle lagi.
Wow, lagi-lagi terjadi. Mereka kalah jumlah, mereka nggak punya source damage yang pasti. Tapi mereka memaksakan team fight dan akhirnya RRQ mendapatkan keuntungan yang lebih bagus lagi, Be. Perfect turtle untuk kawanan RRQ Hoshi. Ditambah lagi dari Spear of Destruction yang miss. Jadi nggak ada yang bisa di follow up sama Matt. Sekalipun Matt datang, tapi tadi aku nggak yakin kalau itu teamfight-nya akan bisa diunggulkan sama Rebellion karena mereka udah kehilangan satu member. Mereka Kars nggak punya bahkan. Iya itu dia. Mereka nggak punya jangkar, mereka nggak punya badan tertebal dari glue yang masih mampu untuk bertahan dari semua damage yang bisa diberikan. Prof, ini Kars adalah satu-satunya sosok orang yang bisa membawa RRQ kehilangan 1 buah point kill. Bukan Audi. Audi mungkin bisa menjadi sebuah distraction di sana atau cancellation terhadap sosok Franco. Tapi Kars, main utamanya di Kars. Dan mereka berani untuk nge-all-in Kars karena mereka sadar selama masih ada Kars, sekalipun Audi CS ini tumbang, ini nggak terlalu impact-nya besar terhadap RRQ bisa mendapatkan turtle lane. Mungkin lagi-lagi sih kalau menurutku gara-gara attack defense-nya. Tadi Matt show di top lane, makanya teman-teman dari RRQ sih berani ganyang langsung Karsnya. Karena mereka udah tahu informasinya, Moskov di atas ya udah berarti Rebellion berempat. Mereka bakal makan dengan macro play tersebut. Dan lagi-lagi selama mereka dorong wave minionnya, RRQ akan selalu untung karena mereka dapetin vision yang lebih banyak. Oke, masih banyak mantap mendengar seorang Kars dan damage yang cukup untuk bersama dengan Kars. Karena Skylar dengan trofinya udah maksimal di depan sana. Audi, Winter Crown tidak akan bisa mendapatkan dirinya bisa selamat di depan sana. Bahkan berpasukan dari tim my God. mendapatkan swallow juga. 3 hilang, gak ada jawaban. Dan bahkan di depan top lane. Walaupun mereka masih punya pasif, Skylar bisa bebas untuk bisa menghancurkan seluruh pasifnya. Sebelum menit ke-12. Wow, ini dia perfect initiation dan lagi-lagi Skylar dia perfect positioning. Gak base-nya udah gak ada pasif. Dan mereka akan coba untuk mendapatkan base sudah dalam mid lane yang tandanya Lord yang pertama akan bergerak bebas tanpa ada hambatan. Wow, ini dia satu buah keunggulan dengan pertukaran yang sebenarnya dari tadi dilakukan sama Rebellion tapi belum terlihat worth it sama sekali. Wah, pertukaran point kill lagi-lagi ya. 3 kali Spear of Destruction-nya. Itu kayak jadi sinyal kalau misalkan Rebellion emang nggak bisa ngelakuin team fight secara paksa. Betul. Dan sekarang ini adalah sebuah jawaban dari Matt harusnya. Kalau misalkan dia harus kenain minimal 1 kali Spear of Destruction. Karena Lord akan didapatkan secara gratis. Dengan perbedaan gold yang akan lebih melambung tinggi menuju ke 8.000 gold difference. Wah. Oke. Prof ini map awareness dari Matt sih udah harus standby ya. Kenapa? Jadi dia kalau bisa clearnya nggak apa-apa, nggak usah diselesaikan. Tapi dia pastikan udah punya Spear of Distraction yang bisa membantu kawanan team fight. Ya, slow push solusinya ya. Ya. Gerobaknya jangan dihancurin teman-teman biar nanti kita bisa lebih unggul secara angka dari minionnya. Jadi tetap bakal kedorong gitu loh minionnya. Oke. So dari audience prediction 85% suara loh untuk RRQ. Tapi lihat winning condition dari RRQ, mereka udah berkumpul. Dan landingnya bagus banget sekarang, 3 lane push bisa banget terjadi. 3 lane push sudah mereka lakukan di sini. Para pasukan dari tim RRQ standby on position Skylar. Mereka masih menahan, tidak mau terbuka dengan estropinya. Karena target utamanya adalah siapapun yang dimakan nanti oleh seorang Idok. Mau sekeras apapun Kars dan juga Audi. Harus tumbang, tapi Skylar. Really? Lihat dia berani melakukan barter yang mungkin itu tidak bisa dimiliki dari Skylar. Dan bahkan bisa membahayakan nyawanya. Ternyata berhasil mendapatkan 1 barter dan flicker. Dan dilakukan Idok masih terbuang sia-sia. Tapi lane yang terbuka di bottom lane makin memaksa RRQ untuk melakukan endgame. Tanpa adanya Swallow, mereka tidak punya Johnny. Skylar berhasil mendapatkan Kars di depan sana. Sakit Vanilla. Mereka for defense bahkan dipasang oleh Skylar. Berhasil memancing trigger pasif terhadap Kars. Tidak ada tandanya Skylar dipaksa ke backline. Oh my god, ini dia Nathan yang menjadi hero power Skylar juga di season kemarin kembali ditunjukkan. Snowball power yang berhasil dilakukan juga oleh RRQ mereka. Gak mau mundur, mereka tetap kasih pressure-nya. Sampai di depan base dari Rebellion. Ya, lagi-lagi Rebellion yang emang punya power di early game dengan Julian. Ternyata nggak bisa dimaksimalkan menuju ke late game. Moskovnya pun masih butuh waktu walaupun udah punya Rose Gold Meteor. Tapi masih akan tembus magic damage-nya karena ada 3 resource magic damage yang cukup. Iya, bahkan tadi kita ngelihat kayak Swallow itu nggak nafas sama sekali loh. Ya. Entropinya entropi agresif masalahnya ini. Jadi di sini Lim, kondisinya kita lihat early game plan-nya gagal Rebellion. Menimbulkan hasil prematur Skylar dengan Nathan-nya. Ya, ini Nathan yang menjadi pembuktian juga tentunya harusnya dari Skylar. Karena membalas dan menjawab apa yang terjadi di week yang pertama dengan banyaknya pertanyaan juga. Tapi untuk sekarang bukan cuma prematur sih. 10.000 gold ini dapetin Lord 1 lagi dengan item yang udah hampir sepenuhnya dimiliki oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Kemungkinan besar mereka bisa nabrak secara nggak langsung sih untuk base dari Rebellion. Even nantinya dari teman-teman Rebellion masih ada 5 membernya yang survive. Ini kalau misalnya ke arah Bloodwing, Skylar akan lebih bebas. Tapi kita nggak tahu apakah nanti tiba-tiba Skylar akan ubah ke arah Winter Crown. Karena dia butuh untuk bertahan hidup juga. Just in case akan terbang ke arah belakang, dia masih bisa survive. Bloodwings.
Ya, Blood Wings. Tandanya kalau dia Blood Wings, Skylar nggak takut untuk menyelesaikan game ini dengan Lord yang selanjutnya. Mungkin karena ya tadi, di snowball powernya ini yang terlalu kuat di awal. Jadi kayak dia full damage aja. Dia punya inisiator juga, ada Idok. Ada juga Rins yang bisa cover dia. Bahkan Daren kalau memang dibutuhkan ya dia akan jadi cover. Dan Dairon selalu jadi cover untuk Skylar. Kalau misalnya kalian sadar, lihat tadi ketika cutnya di all in sama Skylar, Dairon dia pakai paksa Primal Ward ke depan. Dan ini game execution play, kalau misalnya dari Rebellion gak mundur, mereka bisa terkena wipe, mereka bisa kehilangan gamenya dengan menit sekarang. Oke, dan sekarang ngomongin winning condition di BRRQ, mereka udah ngejebolin 3 best turret bahkan dari Rebellion sendiri. Tapi kalau untuk Rebellion nih, satu lane sebenarnya masih possible buat dipegang. Masih banget, tapi ya lagi-lagi kayaknya minion bakal didorong sama Super Wave Minions. Ini tuh yang akan menguntungkan banget bagi teman-teman dari RRQ Yoshi. Jadi mau nggak mau ya kalau mereka mau potong satu wave-nya, ya itu mengorbankan banyak hal sih. Lihat formasinya dari RRQ. Mereka udah tutup semuanya dengan formasi 2-1-2. Hanya ada Rins di bagian mid lane yang bertugas untuk melakukan freeze terhadap minionnya dan 3 lane push is real. 3 lane push is real dengan pilar terbaru mereka memaksa menuju ke arah Salso Nauri. Depan sana Skylar mencoba untuk mendapatkan Scar dari sisi yang lainnya. Damage sangat besar, Sengkor defensif masih menangkap ke arah Skylar. Tapi nampaknya para pasukan dari tim RRQ mereka melakukan distraction dan berhasil mendapatkan Swallow. Ini bencana, mereka hilang fokus untuk defense mana yang akan coba dituju dan Skylar akan melakukan buying time. RRQ OG take the game 1 dengan flawless one-sided Israel. Yes, one-sided game terjadi kali ini. Pilar baru dari Sang Raja terlihat bersinar, bahkan Skylar performa yang kurang mendominasi di week pertama dibayar lunas. Dan Sang Banteng Biru, mereka harus bisa mengejar dari game yang kedua atau mereka harus tunduk di hadapan Sang Raja. Early agresif, early plane yang matang membuat mereka jadi punya keuntungan. Ditambah lagi dengan Nathan hero late game yang minimal nungguin banget untuk Holy Crystal. Tapi bayangkan Holy Crystal menit 10 udah dimiliki oleh Skylar. Jadi sangat wajar gamenya sangat cepat untuk selesai. Profesor KB, banyak orang yang mengatakan the power of Idok dengan perangkonya mungkin cukup bisa menampar siapapun yang akan mereka lawan. Tapi satu hal, tanpa adanya support atau supply damage dari Skylar dan kawan-kawan, Iron Hook yang sangat mahal tidak akan berarti. Percuma ya inisiasi sebagus apapun kalau nggak ada eksekutor. Lagi-lagi execution yang menjadi kunci penting untuk di game atau match kali ini. Melihat bagaimana flawlessnya tanpa kesalahannya RRQ Hoshi. Mereka mampu untuk menutup game ini dengan sangat-sangat manis sekali. Bahkan cukup 2 Lord saja loh. Betul sekali.